Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Apa kabar santri kelas 9 MTS Husnul Khotimah 2 Kuningan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali bersama saya Asep Abdul Syukur dalam pembelajaran IPA di kelas 9. Dan pada pertemuan kali ini kita akan masuki bab kemagnetan yang akan kita bagi menjadi beberapa pertemuan, dan kali ini adalah bagian pertama dari bab kemagnetan. Untuk mengawalinya, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali pertemuan kita di kesempatan kali ini, kita lihat gambar. Pernahkah kalian melihat gambar tersebut sebelumnya? Ya, bahwa alat ini disebut dengan MRI, Magnetic Resonance Imaging. Ya, ini sebuah alat pemindaian yang menggunakan magnet dan gelombang radio. Alat ini dapat menghasilkan gambar organ dalam dengan sangat jelas dan detail. Gambar yang dihasilkan MRI dapat digunakan untuk sebagai salah satu penentu langkah pengobatan dan mengevaluasi efektivitas terapi. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih alat ini bekerja? Karena tadi kita ketahui judulnya saja sudah magnetik. Nah, berarti ada magnet-magnetnya. Baik, penjelasannya nanti bisa dicari di informasi di luar ya. Selanjutnya kita akan bahas terlebih dahulu klasifikasi benda yang memiliki sifat magnet. Saya kira materi ini sudah pernah dibahas di level SD, tapi tidak masalah kita ulang sedikit. Mulai dari magnet yang merupakan suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam-logam tertentu. Sedangkan sifat-sifat kemagnetannya dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama ada ferromagnetic. Yuk dicap ulang. Ferromagnetic adalah benda-benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Ingat, ditarik dengan kuat. Kemudian ada paramagnetic. Diucap ulang, paramagnetic. Yakni benda-benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet seperti platina dan juga aluminium. Sedangkan yang ketiga adalah diamagnetic, yakni benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet seperti kayu dan juga bismut. Berikutnya adalah sifat-sifat magnet. Yang pertama, dapat menarik benda logam tertentu sebagaimana tadi sudah dijelaskan, baik itu menarik secara kuat maupun juga menarik secara lemah tergantung benda yang ditariknya. Kemudian yang kedua adalah memiliki 2 kutub magnet, yakni ada kutub utara dan juga kutub selatan. Kemudian juga ada gaya tarik magnet terbesar terletak pada kedua kutubnya. Ingat, gaya tarik magnet terbesar itu ada pada kedua kutubnya. Penjelasan lebih lanjut nanti di bagian medan magnet. Kemudian selalu menunjuk arah utara dan selatan, serta kutub-kutub magnet yang berlainan jenis akan tarik-menarik interaksinya. Demikian juga interaksi antara kutub-kutub magnet yang sejenis itu akan tolak-menolak jika didekatkan. Santri sekalian yang dirahmati Allah, berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi 2 macam, yaitu magnet alam dan juga magnet buatan. Nah, ternyata kita juga bisa membuat magnet dari magnet-magnet yang sudah tersedia. Bagaimana caranya? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan cara digosok. Ucapkan bersama, digosok. Yang kedua, dengan cara induksi. Dan yang ketiga, dengan cara elektromagnet atau dialiri arus listrik DC.
Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yakni membuat magnet dengan cara digosok atau menggosokkan magnet terhadap batang logam. Dengan catatan yang pertama, arah penggosokannya harus searah. Yang kedua, setelah menjadi magnet maka akan terbentuk kutub-kutub magnet yang berlawanan. Ya, maksudnya seperti apa? Nah, pada ujung terakhir bagian yang digosok menjadi kutub magnet yang berlawanan dengan kutub magnet yang digosokkan. Sebagai contoh misalnya, sebatang logam Pq digosokkan oleh sebuah magnet batang yang mana ujung kutub selatan digosokkan pada batang logam dari arah Q menuju P. Maka cara menentukan kutub magnet yang terbentuk pada logam Pq adalah kita lihat ujung terakhir yang digosok. Maka ujung yang terakhir digosok adalah ujung P yang bertemu dengan kutub selatan dari magnet. Maka akan terbentuk kutub yang berlawanan dari kutub magnet. Yang tadi kutub magnetnya selatan, maka ujung P yakni menjadi kutub utara. Sebaliknya, maka kita tinggal tentukan saja kutub Q yakni kutub selatan. Demikian juga pada contoh gambar di sebelah kanan, maka setelah digosokkan oleh batang magnet, maka kita lihat ujung terakhir yang digosok adalah ujung Y. Berarti ujung Y ini akan berlawanan kutub dengan magnet batang tadi, yakni S. Berarti kutub Y, maksudnya ujung Y menjadi kutub yang berlawanan dengan selatan, yakni utara. Sedangkan ujung X sebaliknya menjadi kutub selatan. Atau misalnya magnetnya kita balik, yang tadinya digosokkannya adalah bagian selatan, sekarang bagian utara yang digosokkan ke logam XY. Maka kita lihat ujung Y menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub utara, yakni kutub selatan, sedangkan kutub X-nya menjadi kutub utara. Cara yang kedua untuk membuat magnet adalah dengan cara induksi. Cara induksi ini sifat magnetannya bersifat sementara. Kemudian cara induksi adalah dengan mendekatkan benda ferromagnetik, yakni benda yang memiliki sifat-sifat dapat ditarik kuat oleh magnet. Kemudian yang ketiga, setelah menjadi magnet akan terbentuk kutub-kutub magnet yang berlawanan, yakni utara dan selatan, dan ujung benda ferromagnetik yang didekatkan dengan magnet akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang terdekat. Kalau kita lihat pada gambar misalnya, magnet utara selatan yang didekatkan dengan benda ferromagnetik adalah kutub utara, maka ujung X-nya menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub utara, yakni menjadi kutub selatan, sedangkan kutub Y, maksudnya ujung Y menjadi kutub utara. Membuat magnet dengan cara yang ketiga, yakni dengan cara dialiri arus listrik DC. Catatannya adalah cara menentukan arah kutubnya menggunakan kaidah tangan kanan. Apa itu kaidah tangan kanan? Yaitu misalnya kita lihat pada gambar, batang besi yang dililiti kawat, kemudian besi digenggam sehingga 4 jari mengikuti arah garis panah, 4 jarinya sesuai dengan arah garis panah, ibu jarinya menunjukkan arah kutub utara magnet pada batang besi. Sedangkan ujung lainnya akan membentuk kutub selatan. Apa yang dimaksud dengan arah panah adalah arah arus listrik DC. Nah, kalau kita lihat pada baterai misalnya, arah arus ditunjukkan dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Atau misalnya kalau pada gambar ilustrasi sebelah kanan, maka kutub negatif adalah garis yang lebih pendek, sedangkan kutub positif baterai adalah garis yang lebih panjang. Artinya, misalnya pada gambar A, ujung besi menjadi kutub utara. Bagaimana prosesnya bisa terjadi? Kita tentukan arah arusnya terlebih dahulu.
arah arusnya dari mana? Dari ujung yang pendek, dari garis yang lebih pendek pada baterai menuju garis yang lebih panjang pada baterai. Maka arah arusnya ke kiri. Maka kalau ke kiri berarti arah arus pada batang berarti arah panahnya akan terbentuk sejajar ke atas semua. Ya, maka arahnya karena ke atas, maka jari jemarinya diarahkan ke atas, sedangkan ibu jari menunjukkan ke arah ujung A. Sehingga disimpulkan bahwa A menjadi kutub utara, sebaliknya B menjadi kutub selatan. Kita lihat pada gambar B misalnya. Pada gambar B, arah arusnya ditunjukkan juga sama. Dari yang garis pendek ke garis panjang berarti arahnya ke kiri, ya, searah dengan jarum jam. Karena arahnya ke kiri, maka pada lilitan kawat akan muncul atau akan dapat digambarkan arah panahnya atau arah arusnya itu turun ke bawah. Sehingga arah-arah jari jemari menggunakan kaidah tangan kanan tadi itu adalah menunjukkan ke bawah. Digenggam arahnya ke bawah, sedangkan ibu jarinya menunjuk ke arah ujung besi B. Sehingga dapat disimpulkan A menjadi kutub selatan, sedangkan B menjadi kutub utara. Ya, berkaitan dengan magnet, perlu diketahui juga sebagai wawasan kita bahwa bumi kita juga memiliki magnet. Ya, tidak dibayangkan seperti ada magnet besar ya, tapi hanya sekedar ilustrasi ada sebuah magnet besar di dalam bumi kita, yaitu ada kutub utara, ada kutub magnet utara, maksudnya ada kutub magnet selatan. Nah, jarum kompas kita selalu menunjukkan arah utara dan selatan karena tertarik oleh kutub selatan magnet bumi dan kutub utara magnet bumi. Maksudnya seperti apa? Yakni arah utara yang kita sering lihat pada jarum kompas berputar menuju arah utara, itu berarti dia menunjukkan arah kutub selatan magnet bumi, begitu ya. Sedangkan arah selatan yang sering ditunjukkan oleh jarum kompas menunjukkan arah kutub utara magnet bumi. Nah, tapi pada kenyataannya atau pada realitanya kutub selatan magnet bumi, nah itu ditunjukkan dengan arah kutub utara bumi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Artinya kutub utara bumi ini di dalamnya itu dekat dengan kutub selatan magnet bumi. Dan kutub selatan bumi dekat dengan kutub utara magnet bumi. Nah, jangan sampai terbalik berkaitan dengan pemahaman konsep kutub bumi dan kutub magnet bumi. Ya, sebagai tambahan juga, untuk teori kemagnetan bumi, ada yang disebut juga dengan sudut deklinasi, yakni sudut yang dibentuk oleh kutub utara selatan jarum kompas terhadap arah utara dan selatan bumi. Bisa dilihat pada gambar, atau juga sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap permukaan bumi. Berikut ini adalah konsep yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yakni medan magnet. Apa yang dimaksud dengan medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang mempunyai pengaruh magnetik jika ada benda yang didekatkan di ruang tersebut. Maksudnya seperti apa? Jika ada benda-benda seperti benda ferromagnetik, benda yang dapat ditarik oleh magnet, baik itu kuat ferromagnetik atau paramagnetik yang ditarik lemah, maka dia akan bisa terpengaruh dengan adanya magnet ini jika berada di sekitar medan magnetnya magnet tersebut. Ya, artinya akan bisa tertarik jika berada di ruang atau di sekitar daerah yang dipengaruhi oleh medan magnet. Ya, misalnya didekatkan sebuah paku terhadap magnet pada gambar, maka paku bisa jadi akan tertarik. Namun jika posisinya jaraknya sangat jauh, bisa jadi tidak terpengaruh
oleh magnet tersebut, tidak tertarik oleh magnet tersebut karena tidak berada di ruang atau di medan magnet dari magnet tersebut. Pun kalau berada di medan magnet tersebut, bisa jadi kekuatannya sangat lemah sehingga tidak kuat untuk menarik benda atau logam tersebut. Semakin rapat garis-garis gaya magnet, semakin kuat pengaruh atau medan magnetnya. Bagian kutub merupakan bagian yang memiliki medan magnet terkuat. Dilihat pada gambar biasanya kerapatannya lebih besar. Kerapatan garis-garis gaya magnetnya lebih besar sehingga menunjukkan kekuatan medan magnetnya lebih besar. Dan berikutnya interaksi antara kutub yang senama atau sejenis dan berlainan dapat dilihat pada gambar, yakni jika senama atau sejenis maka akan saling tolak menolak, dan jika berlainan jenis atau berbeda jenis atau tidak senama akan saling tarik menarik. Ya, maka pada persoalan berikut ini, misalnya pada gambar, maka dapat dilihat kepala dari paku yang pertama atau paling dekat dengan magnet batang adalah menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub pada magnet batang selatan, berarti menjadi kutub utara. Sedangkan bagian runcing dari paku yang pertama menjadi kutub selatan. Demikian juga paku yang kedua, bagian kepalanya menjadi kutub utara dan bagian yang runcing menjadi kutub selatan. Nah, sedangkan interaksi antara dua magnet batang yang tidak senama atau berlainan jenis akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, jika kutub-kutubnya senama atau sejenis akan saling tolak-menolak. Terakhir, sejenak kita refleksikan medan magnet pada bumi kita. Bahwa bumi kita memiliki medan magnet ketika terjadi badai atau letupan di permukaan matahari, maka akan terlemparlah partikel-partikel dari matahari tersebut menuju atmosfer bumi. Namun, karena medan magnet bumi cukup kuat menahannya, maka akan terbentuklah fenomena yang sangat indah yang kita kenal dengan istilah aurora. Nah, santri sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 32, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu. Santri sekalian, satu hal yang sangat luar biasa kenikmatan ini, Allah menjadikan langit sebagai atap, sebagai pelindung bagi permukaan bumi ini, sehingga justru dengan melindunginya bahkan Allah menjadikannya fenomena-fenomena indah seperti ini. Maka marilah kita jadikan kenikmatan-kenikmatan besar ini sebagai rasa syukur dan terus kita mengkaji dengan penuh semangat. Semoga Allah berikan hidayah dan juga hikmah serta keberkahan untuk kita semua. Ya, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum mengakhiri, jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi yang sudah di-sharekan pada link tersebut, dan juga kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.